warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an waktu-waktu istimewa, wadduha, wal asri, wal laili, wal fajri, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah menyebutkan hewan istimewa yang digunakan sebagai kendaraan dalam ibadah paling mulia dalam Islam, yaitu jihad, yang mana karakternya ada 5 ya. Kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala mentadaburi 5 ayat pertama tentang karakter kuda perang itu, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda perang karena punya sifat yang istimewa. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang, tergopoh-gopoh, terdengar suara nafasnya, tergopoh-gopoh, dan larinya pun mengeluarkan suara. Kuda perang ini, kalau kita bersama ketahui bahwa dia hanya dimodali oleh orang yang merawatnya dengan makan, minum, tempat tinggal saja. Tapi dia melakukan kerja-kerja berat, lari siang, lari malam, ikut perang, resiko kematian tinggi, resiko luka tinggi. Ini adalah kuda ini sangat nurut dengan orang yang merawatnya atau menyayanginya. Sehingga Allah menyebutkan pada ayat yang pertama, demi kuda-kuda perang yang berjalan sangat tergopoh-gopoh. Apa maknanya? Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini syarrafallahul jihad. Allah Subhanahu wa taala memuliakan gambaran jihad. Ibadah yang sangat mulia ini, maka kendaraannya pun tentu sangat mulia. Kemudian Allah menyebutkan sifat kuda yang pertama adalah bisyiddati ba'siha wa iqdamiha. Kuda ini selain kencang larinya, dia berani. Karena kuda ini kalau sudah diarahkan harus maju, ditarik, dia maju ke depan, maka dia pantang untuk takut sehingga dia lari ke belakang. Ini yang pertama. Pelajarannya adalah an-nusari'a fil khairati wa nu'iddu laha. Hendaklah kalau kita mau berbuat kebaikan, kebenaran, kita harus musara'ah, cepat, segera. Contohnya salat. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang segera berangkat ke masjid. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa fis safil awal illa an yastahimu lastahamu alaihi aw fi ma ma'na." Seandainya orang itu tahu fadilah orang yang sholat di saf pertama, berarti orang yang segera. Begitu azan dia berangkat, maka dia dapat saf pertama. Kata Rasulullah, seandainya orang tahu besarnya pahala orang yang sholat di saf pertama, maka orang akan berebut di saf pertama meskipun harus dengan cara undian. Artinya semua orang pingin ke depan. Tapi karena nggak cukup harus diundi, maka orang-orang pasti akan ikut undian. Alasannya apa? Karena mereka tahu besarnya pahala saf pertama. Tapi karena banyak orang yang nggak tahu, maka orang santai. Siapakah yang di saf pertama? Orang yang tahu fadilahnya dan dia bersegera menuju masjid untuk sholat berjamaah. Ini pelajaran dari kuda perang, yaitu segera. Kalau Allah perintah segera ada kemampuan, segera untuk haji, segerakan bayar hutang, segera laksanakan umrah, bayar zakat apabila sampai pada nisab dan telah sampai 1 tahun dan seterusnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Fal muriyati qadha wa aqsama bil khayli allati tuqidu bihawafiriha an-nar." Yaitu kuda-kuda perang yang kalau lari berjalan di atas padang pasir yang sangat panas, kemudian kukunya atau kuku besinya, kaki besinya ini terkena batu, maka batunya akan memercikkan api. Ada bayangkan kalau batu sama memercikkan api berarti sangat kencang atau keras sekali benturannya. Kuda ini Allah ceritakan kalau dia berlari sangat kencang dan kakinya ini menghentak di atas batu, maka akan memercikkan api. Allah bersumpah dengan hal ini. Apa artinya? Al-himmatu wal quwwatu wal iqdam. Hendalah kita kalau punya keinginan kebaikan, maka kita punya himmah, punya visi, punya keberanian, dan punya kesungguhan dalam kekuatan. Artinya kalau mengerjakan amal soleh, bukan sisa waktu, bukan receh, bukan yang paling sedikit, bukan. Tapi dia berikan waktu yang terbaik dari sekian waktu yang dia miliki. Dia berkorban dengan harta, bukan asal berkorban, yang penting berkorban, bukan. Tapi dia berikan, dia khususkan, karena kita bisa tadabbur dalam ayat ini, bahwa kuda yang dikasih makan aja dan dikasih minum, dikandangin, dilatih, ketika datang perintah jihad dia dibawa lari ke medan perang, dia larinya bukan asal-asal, yang penting sampai, bukan, tapi dia lari sekecang-kencangnya, dihentakkan kakinya sampai digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala keluar percikan api. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fal mughirati subha. Allah bersumpah, tughiru 'alal a'da'i waqtas sabah. Kuda-kuda perang ini seringkali diajak berjihad, siap menyerang di waktu sabah, waktu pagi. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menyitir sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah kalau menyerang sebuah pasukan atau musuh, Rasulullah menunggu pagi, yatasamma'ul adzan, ya, nunggu kedengaran azan atau tidak. Kalau tidak terdengar azan padahal sudah masuk waktu subuh, artinya negeri itu tidak ada sipil muslim, maka Rasulullah menyerang di waktu subuh. Kenapa menyerang di waktu subuh? Karena waktu subuh ini beda pandangan antara dua orang kafir dan orang mukmin. Orang kafir waktu subuh adalah waktu capek, karena waktu malamnya dia begadang, dia bermusik, dia berjoget,
dia minum minuman keras, dia senang-senang di waktu malam karena gelap. Banyak orang tidak tahu kalau dia bermaksiat atau dia selingkuh misalnya, dia pilih waktu malam. Maka waktu pagi adalah waktu paling capek dia gunakan untuk istirahat. Nah, waktu inilah digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan serangan yang disebut dengan serangan fajar, sehingga musuh sedang terlena, kaum muslimin mampu mengalahkan musuh. Apa pelajarannya dari kuda perang ini? Pelajarannya adalah hendaklah seorang muslim an-naqtarima awqatal bukuri fi a'malina. Adalah seorang muslim memanfaatkan waktu pagi untuk amal yang terbaik. Jadi jangan gunakan waktu pagi untuk amal yang sia-sia, tidur setelah subuh atau tidak beramal, jangan. Contoh amalan waktu pagi subuh. Yang pertama, sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh.